Halo semuanya, dengan saya Ep Setiawan di sini dari Prospektus. Di sini saya pengen bikin video ya, yang kurang lebih menjelaskan sebenarnya bagaimana sih cara Meta itu bekerja saat Anda scale up gitu ya. Definisi scale up di sini itu artinya Anda pengen menjangkau market lebih besar dengan cara menaikkan budgetnya. Ya, tentu saja ketika budget dinaikkan, jangkau lebih besar ya Anda berharap hasilnya juga lebih besar. Nah, sebelum Anda ngomongin scale up gitu ya, ada baiknya Anda paham bagaimana cara kerja si iklan ini. Sehingga ketika Anda paham bagaimana cara toolsnya, itu nanti mempengaruhi cara Anda menggunakannya. Harapannya seperti itu. Karena banyak sekali di zaman sekarang ya advertiser itu masih pakai pendekatan mungkin di awal-awal tahun 2020-an ya, di mana Meta ini ya mungkin penggunanya tidak sebanyak sekarang dan algoritmanya kemudian cara kerjanya sudah pasti juga tidak sudah pasti tidak sama gitu, walaupun secara fundamental sebenarnya masih sama aja. Oke, kita mulai dari sini ya. Jadi kita mulai dari Anda nih, Anda sebagai advertiser. Jadi di sini perspektifnya dari advertiser dulu. Oke, misal Anda bekerja untuk sebuah company ya, seperti kita nih, misal agensi kita bekerja untuk klien kayak gitu. Nah, biasanya klien ini idealnya klien yang oke ya, dia biasanya sudah menyiapkan yang namanya itu budget maksimal. Makanya kita di sini sebut dengan appetite. Appetite ini mirip seperti budget atau constraint, artinya batas batas maksimalnya gitu. Jadi ketika kita bekerja itu lebih enak ketika kita menerapkan appetite-nya dulu di awal. Jadi bukan kayak hasil kita tuh pengen budget, pengen hasil sekian, pengen CPR sekian dan sebagainya. Tapi ketika ditanya budgetnya berapa bingung. Nah, itu cara kerja yang simply buruk menurut saya ya, di dalam digital marketing. Jadi ketika mulai bekerja, biasakan mulai dari appetite-nya itu berapa budgetnya. Nah, di sini saya menyarankan model budgeting itu tuh dihitungnya tuh weekly ya, minimal weekly. Jadi jangan daily gitu ya. Jadi Anda spend berapa maksimal yang pengen Anda spend weekly-nya. Katakan saya di sini 50 juta rupiah ya, atau around 3K USD gitu dalam waktu 1 minggu. Kenapa lebih better mingguan ya? Eh, karena kalau Anda ngitungnya harian, Anda nanti mirip seperti orang trading ya. Anda tiap hari liatin chart gitu. Bedanya kalau Anda advertiser tiap hari bukain dashboard, liatin dashboard, mantengin dan sebagainya. Trust me, aktivitas semacam itu tidak mengubah apa-apa sebenarnya gitu ya. Karena Meta sendiri bilang mereka tuh ngelihat budget itu mindsetnya itu mingguan. Kalau Anda nggak percaya silahkan pasang angka di apa namanya di dashboard apa namanya di bagian campaign itu. Nah, coba lihat eh, ketika angkanya dinaikkan, Meta tuh di situ ada keterangan di bawah tuh dia bakal spend berapa dalam seminggu gitu. Misal kalau Anda pasang 1 juta di situ, maka si Meta ini sebenarnya akan membacanya itu Anda akan spend 7 juta seminggu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi better Anda untuk pasang budget itu mingguan cara berpikirnya. Nah, kemudian yang kedua, Anda tetapkan budget maksimum yang berani Anda tawar ke Meta agar iklan Anda ditayangkan. Ya, yang harus Anda pahami bahwa bid ya, bid ya, di sini konteks bid itu cost per result goal itu yang paling standar ya. Jadi ini bukan lowest cost, tapi kita masang bid gitu ya. Nah, bid ini adalah angka yang berani Anda bayar ke Meta agar iklan Anda ditayangkan. Karena konteksnya Anda akan berkompetisi dengan kompetitor yang lain. Sorry, dengan advertiser yang lain gitu ya. Nah, semakin besar bid Anda secara teoritis, maka semakin besar kemungkinan iklan Anda ditayangkan gitu ya. Misal Anda saya pasang bid 75.000, Anda pasang bid 100.000. Nah, secara teoritis iklan Anda itu lebih besar kemungkinan ditayangkan atau di deliver sama Meta gitu. Nah, saya ambil contoh di sini saya masang bid ya. Saya fix nih di awal ngetes seminggu awal bidnya itu di angka 75.000 gitu ya. Ini angka ya angka standar lah ya, karena sekarang itu angka bid yang direkomendasikan oleh Meta sendiri di angka 70.000 gitu. Kalau Anda nggak percaya coba silakan aja gitu. Anda pindahkan bidnya dari lowest cost ke cost per goal apa sekarang apa cost per result itu berapa bid di situ bisa udah 70.000. Nah, di sini saya masang di angka 75 ribuan. Oke. Jadi Anda tetapkan ini di awal nih ya. 50 juta misalnya 75.000. Dari mana angka ini Mas? Nah, angka ini ini angka bisnis gitu ya. Kalau Anda bekerja ke orang lain gitu ya, ya mungkin orang lain ini udah ada yang mikirin. Anda tinggal apa namanya?
tinggal pasang. Tapi ketika Anda bekerja sendiri ya berarti Anda harus ngerti gimana cara ngitung-ngitungnya. Kenapa muncul angka sekian dia. Tentu saja nggak dibahas di sini. Nah, kemudian eh, dengan Anda spend 50 juta, 75K ya Anda pasti sudah punya ekspektasi tertentu, ya sudah punya harapan-harapan. Normal thing. Misal Anda pasang nih misal KPI gitu atau sebut saja misal harapan gitu ya. Perkiraan ini dengan masang 50 juta Anda pengen spend di angka 80%-nya dari budget atau sekitar 40 jutaan ya. Kemudian Anda pengen nih cost per goalnya 60.000. Kenapa 60.000? Ya menurut Anda di angka itu masih masuk di hitung-hitungan Anda gitu ya. Dan nanti dapat 666 hasil. Ya ini tuh angka kurang lebih lah ya 40 juta bagi 60 tuh segini hasilnya. Ini ekspektasi Anda gitu. Jadi Anda clear nih, Anda punya ekspektasi seperti ini. Nah, kemudian Anda punya uang segini, masang bid segini, berharap seperti ini. Nah, Anda berarti dibekali dengan solution atau proposal ya. Jadi Anda semacam sudah ada yang kenapa saya berani ngebid segitu, kemudian budget segitu karena saya punya proven edge kreatif. Nah, definisi proven itu artinya ini sudah dites nih ya di fase sebelumnya. Karena ketika kita ngomongin scale up berarti sudah ada fase testingnya, udah ada fase uji cobanya gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk juga tuh langsung scale up. Nah, Anda yang sudah di fase ini harusnya sudah relate ya fase-fase iklan tuh ngapain gitu ya. Nah, kemudian Anda juga sudah punya proven offer ya. Definisi proven offer itu ya sudah jelas nih hitung-hitungannya gitu ya. Apa namanya? Sudah ada artinya sudah laku ya, sudah untung gitu. Artinya definisi offer proven itu adalah sudah ada pembelinya dan itu dengan cara kalkulasi itu untung. Artinya proven offer artinya di sini Anda bisa bentuknya itu bisa berarti sales page-nya itu sudah oke gitu ya. Kemudian juga alurnya, funnelnya bisa checkout page-nya juga sudah oke. Artinya ini semua sudah Anda tes. Oke. Nah, ini semua ya. Ini semua hal-hal ini semua ibaratnya itu ini semacam proposal gitu ya. Anda ajukan ke Meta gitu ya. Nah, Anda datang nih ke Meta. Ini misal nih ini advertiser nih, ini saya nih misal mau sekali punya klien ya. Saya datang nih ke Meta. Nah, misal nih halo Om gitu, saya mau ini nih mau scale up nih gitu. Oke, kata Meta nih, oh Meta kan melihat nih, oh ini orang nih mau scale up nih gitu, ini si Aep nih mau scale up nih. Nah yang pertama kali Meta akan lihat itu uh, Meta akan menilai gitu ya, akan menilai itu adalah bid yang Anda pasang. Sorry, standar merah aja. Meta akan menilai satu bid yang Anda pasang. Oke. Nah, misal oh dia nih udah pakai cost per result ya atau cost berapa tuh apa tuh namanya lupa aku di iklan itu. Dia akan melihat bidnya ya. Oh, bidnya nih dia udah berani ngebid nih gitu. Bidnya gede nih 75.000 nih. Mungkin entah bid di mata Meta gede itu berapa tapi anggaplah 75.000. Oh, oke ini bid dia udah berani ngebid bidnya nih bukan lowest cost lagi nih, bukan automatic lagi gitu. Karena kalau automatic berarti Anda juga nggak dianggap scale up tuh sama Meta. Kayak gitu ya. Artinya Anda masih spend apa namanya mau spend kecil gitu karena Anda tidak mungkin tuh memasang budget besar misal 7 juta sehari gitu atau 50 juta automatic ya itu bisa ngebelandang gak karuan budget Anda. Nah misal dia akan ngelihat nih bid Anda gitu ya, oh si mas-mas ini mau ngebid nih gitu mau scale up nih bidnya sekian, oh weekly budgetnya juga lumayan nih dia mau spend $3.000 di kita ya, gitu ya. Nah ini yang bakal dilihat nih. Oke. Meta akan lihat oh oke mas coba kita testing ya misal selama 1 minggu gitu. Jadi Meta itu kan spend hitungnya juga selama seminggu nih, dia akan jalankan iklan Anda selama 1 minggu gitu ya. Ini biar saya terus tegas ya. Spend selama 1 minggu ya. Coba deh mas kita tes gitu ya selama seminggu gitu ya. Nah selama seminggu itu ya, Meta akan memperhatikan apa aja diperhatikan sama Meta. Dia akan mem- memperhatikan yang namanya itu kita ngetes nih gitu, coba kita tes action rate punyamu nih berapa mas gitu. Kalau awalnya sih punya kita nih oke ya, kita lihat action rate nya ini oke gitu
Ya, action rate itu isinya apa sih? Nah, saya nggak mau bahas ini action rate itu apa ya. Ini ada penjelasan terpisah gitu ya. Yang dia cek itu adalah action rate-nya. Ya, isinya bisa funnel Anda gitu. Funnel. Funnel itu apa sih? Misal contoh funnel itu paling sederhana adalah Anda minta ini tuh harus bisa pakai formulir. Jadi orang ini minta ke Facebook, Anda mintanya yang isi formulir. Nah, ini itu namanya contoh request funnelnya gitu. Jadi Facebook akan mencarikan orang-orang yang apa namanya ngisi formulir lah kurang lebih seperti itu. Nah, atau request Anda misal hanya add to cart dalam artian hanya klik tombol gitu ya. Nah, Meta akan mencarikan orang yang biasa klik tombol apapun itu ya. Nah, nanti kan Meta akan apa namanya memperkirakan action rate-nya itu berapa gitu. Begitu juga misal dengan ads kreatif yang ada pasang. Nah, tipikal ads kreatif yang ada pasang ini apakah memang eh, terbukti bisa menghasilkan itu di pikiran sama Meta, karena Meta sudah punya data sedemikian rupa banyaknya gitu ya yang bisa nge-tracking biasanya konten seperti ini tuh yang menghasilkan sales, atau konten seperti ini tuh hanya bisa menghasilkan engagement. Nah, kurang lebih seperti itulah ya, Meta akan menilai gitu ya. Anda kalau pengen jelasan lebih jauh tentang action rate, Anda bisa ikut apa namanya, mungkin Anda bisa tanya ke GPT, kemudian bisa tanya di source Google gitu ya. Saya akan jelaskan lebih jauh di sini. Kemudian juga kan Meta akan mempertimbangkan user value-nya itu seperti apa. Artinya user value itu lebih kepada relevansi sama user experience, misal speed web Anda seperti itu. Jadi misal kalau Anda ngiklan speed webnya cuma 50% misal ya, kecepatannya gitu ya, atau skornya itu C gitu ya, kalau diklik itu lambat ngeload dan sebagainya, maka ini mah nggak oke nih kontennya gitu, ini mah mengganggu user saya gitu. Atau copywriting Anda misal memang tidak apa ya, copywritingnya misal terlalu bertele-tele gitu ya, panjang kali lebar gitu kayak orang baca majalah dan sebagainya, ini mah konten-konten semacam ini biasanya jarang dibaca nih sama user saya gitu. Ataupun jenis konten Anda gitu ya tidak relevan ya dengan user-usernya Meta. Intinya Meta tuh akan ngetes selama seminggu dan Anda, bukan sehari gitu ya. Makanya mungkin ketika harian, ketika Anda lagi nyoba mau pakai budget besar, itu bisa aja dalam sehari itu CPL-nya itu mahal banget ya gitu. Anda pengennya itu 60.000 gitu, tapi hari pertama Anda dapat CPL-nya 100.000 gitu. Iklan Anda bukannya untung tapi malah boncos tipis gitu. Nah, itu fase di mana Meta tuh sedang learning gitu ya, sedang learning iklan Anda, sedang nguji ininya nih, dia sedang mencarikan, you punya bid besar, you punya budget gede nih, tapi kita coba nih action rate-nya, kita coba nih user value-nya gitu. Kalau menurut kita sih ini apa namanya bagus, tapi coba kita tes ke market ya, ke audiens kita, ada yang nanggepin apa enggak gitu ya. Nah, Meta akan ngetes itu selama seminggu lah kurang lebih gitu. Makanya biasanya ada istilah Meta itu minta sampai 50 event baru aktif ya. Misal Anda minta purchase ya, ada purchase, maka eh, Meta minta sampai 50 purchase selama seminggu gitu ya. Nah, Meta ngetes selama seminggu. Nanti kemudian selama seminggu Meta itu akan ngasih report ke Anda ya. Oke. Saya nih, halo bos gitu ya. Ini sudah selesai nih kita testing nih. Sudah selesai kita testing selama seminggu. Nih, ini hasilnya. Ya, Meta akan report ke Anda. Nah, Meta akan report ke Anda di sini. Nah, misal hasil reportnya itu seperti ini. Ya, walaupun data itu sebenarnya bisa dilihat harian, tapi ini kita ngitungnya tadi kan mingguan ya. Reportnya itu misal total spending selama seminggu itu segini. 7 juta atau 15% dari 50 juta gitu ya. Artinya ini di bawah, jauh sekali di bawah harapan Anda. Anda tuh pengennya spending sampai 40 juta atau 80%-nya, tapi Anda hanya bisa mampu spending 15%-nya 7 juta gitu ya. Nah, bitnya tetap sama ya. Sorry, tadi saya masang bit berapa? 75 di sini ya. Oh, di sini 75 juga, sorry. Ini asumsinya bitnya sama. Ya, nah, oke, Meta akan bilang, "Bro, kita spending udah coba seminggu nih ya dengan budgetmu yang 50 juta gitu ya, dan bitmu 75.000. Nah, ini hasilnya bro gitu ya. Anggaplah Meta tuh temenmu gitu ya bahasa sehari ini. Misal, nah, cost per sih masuk 60.000 gitu. Hasilnya tuh tapi cuma 116 ya, dari target itu misal 666 gitu ya. Nah, ini kan dari ekspektasi Anda itu tidak masuk hitung-hitungannya. Kenapa? Karena Anda pengen
spending itu 40 juta, kemudian CPR-nya itu misal 60.000 dan dapat 666 hasil. Nah, tapi yang fakta di lapangan itu Anda hanya bisa spend 7 juta, hasilnya cuma 116. Ya sih, cost per leads itu 60.000. Nah, ini reportnya Meta gitu. Meta ngasih pilihan ke Anda seperti ini kurang lebih ya. So this is your choice. Nah, pertama kayak gini. Anda bisa increase bidnya. Anda bisa increase bid gitu. Oh, spendingnya kecil ya. Anda bisa increase bid dari 75, misal Anda kita berani deh kita naikin ke angka 90 gitu bidnya, 90.000 gitu. Oh, oke, kata Meta 90.000 berani gitu. Kita akan tayangkan, kita akan spend lebih banyak, tapi lebih mahal ya. Lebih mahal apanya nih? Lebih mahal cost per leadsnya dari 60.000 misal jadi 100.000 misalnya, atau jadi 80 ribuan. Oke enggak gitu, atau bahkan 100 ribuan, gimana? Nah, kata Meta, kalau kalau oke gitu ya udah kita spending gitu, kita spending seminggu lagi. Kalau dapatnya 80 ribuan, oke apa enggak? Nah, ini pertanyaan bisnis ke Anda. Kalau Anda ngerasa angka ini oke buat Anda, ya udah just do gitu. Anda nggak perlu capek ngulik apanya, ngulik ininya, increase action rate-nya sama increase your value-nya ya gitu. Tapi kalau Anda ngerasa kayak oh kayaknya nggak bisa nih mas gitu ya, saya nggak mau nih kalau CPR-nya lebih dari 60.000 gitu, ya sudah kata Meta, kalau nggak mau apa namanya kalau nggak mau naikin bid, ya udah kamu increase aja nih action rate-nya, ya increase aja action rate-nya, atau increase juga nih user value-nya gitu. Nah, yang mana nih mas kalau yang action rate apa yang di increase nih, apa yang di improve? Sorry, ini bukan increase ya, ya improve lebih tepatnya, bukan increase. Sorry, bukan increase karena konteksnya beda. Oke, nantilah susah editnya. Nah, Anda bisa improve misal di mananya gitu ya, di funnel yang Anda pakai gitu ya. Kalau Anda ngerasa ininya misal funnelnya nih gitu, Anda improve nih gitu, kemudian penawarannya, kreatif iklannya dan lain sebagainya, yang penting nanti nilai action rate-nya itu bakal tinggi gitu ya. Nah, ini semua sebenarnya ini ada ukurannya tuh. Kalau Anda iklannya itu bener ya, belajarnya benar, ada metrik-metriknya. Ini metrik-metrik mana yang mempengaruhi action rates, itu ada ilmunya tapi terpisah gitu. Anda kalau harusnya udah pas scale up, Anda ngerti apa namanya metrik-metriknya apa aja. Kemudian Inggris your value gitu, bagaimana nih misal kopinya, kontennya dan sebagainya. Anda ngutak-ngatik ini, walaupun ini tidak ada ininya ya, tidak ada bagian pasti gitu. Kalau di sini Anda bisa lebih lelah gitu ya, bisa lebih lelah cara apa namanya improve-nya, karena Anda harus bikin konten, improve sales page dan lain sebagainya secara teknikal gitu. Nah, tapi terus dilakukan gitu. Kenapa? Karena Anda tidak berani gitu ya ngebit lebih gede gitu ya, biar spending lebih dapat lebih banyak gitu. Nah, jadi kalau Anda mau spending lebih banyak gitu ya, ya improve di sininya. Ya, improve di sebagian ini. Jadi kalau Anda pengen spending lebih gede tanpa menaikkan bid gitu ya. Nah, tanpa menaikkan bid ya improve di bagian ini. Di bagian sini. Ya. Oke, lebih bagus lagi adalah ketika ininya oke, ini juga oke gitu ya. Anda berani itu luck sekali, misal bukan luck ya, artinya Anda sangat punya posisi tawar banget ya kalau dua hal ini Anda oke, bagus gitu ya. Kemudian Anda juga punya budget dan bid yang gede juga. Yaudah, itu Anda sangat diprioritaskan sama Meta untuk iklannya ditayangkan. Nah, kurang lebih tuh begitu tuh penjelasannya gitu ya. Jadi kalau Anda sekarang tuh ngerasa kondisinya kayak oh spend saya kok kalau bitnya kecil apa namanya
eh spendingnya kecil, oh iya tentu saja gitu, seperti ini nasibnya gitu. Kalau anda paksakan beatnya gede mungkin spending gede tapi akhirnya dia bakal gede gitu ya. Jadi kalau dengan cara seperti ini anda nggak perlu ngutak-ngatik beat gitu ya, anda cukup ngutak-ngatik beat aja seminggu gitu ya, sorry seminggu sekali lah, anda tes misal 75.000, anda spend 15% gitu ya. Nah besoknya misal minggu depannya anda improve nih di sininya, action rate-nya gitu ya, konten, salah space dan sebagainya. Nah, kemudian coba sambil naikkan beatnya. Nanti lihat dia bakal spending berapa persen. Kayak gitu. Apakah naik dari spending sebelumnya atau juga masih sama gitu ya. Gitu. Oke, itu semoga membantu ya. Kalau suaranya agak banyak yang kurang oke, beri maklumi karena saya rekam ini di cafe. Thank you.